Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang ramalan 2021. Ramalan 2021 yang menurut saya sih masih banyak sekali ya bencana alam. Terus negara juga makin kacau, makin memanas. Fitnah politik juga semakin memanas. Bank Dunia pun juga semakin terpuruk karena adanya masalah baru di dalam perihal keuangan. Dan untuk 2021, bencana alam tetap akan terjadi dan akan selalu ada di setiap tahun-tahunnya. Karena puncaknya di tahun 2020 itu, di saat adanya bencana alam, berarti akan terus-menerus bencana alam sampai tahun-tahun selanjutnya. Tetapi di 2021 akan lebih banyak fenomena alam di wilayah Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya. Fenomena alam yang benar-benar langka akan terjadi di 2021. Dan untuk masalah perihal keuangan atau perekonomian, seperti terlihat baik-baik saja di 2021, tapi sebenarnya nanti Bank Dunia akan menemukan masalah baru yang nanti kedepannya itu akan membuat atau membuat kicruh. Jadi nanti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan, ya bisa dikatakan perusahaan besar yang akan kehilangan saham, yang akan menemukan kerugian yang cukup luar biasa. Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan untuk semua pengusaha besar berhati-hatilah dalam berinvestasi dan dalam mengelola keuangan. Karena di 2021 masalah Bank Dunia akan mendapatkan masalah yang baru. Untuk masalah fitnah politik. Fitnah politik akan semakin memanas di 2021 dan bisa dikatakan akan adanya permusuhan antar umat. Jadi alangkah lebih baiknya saya sarankan juga untuk semua masyarakat jangan termakan oleh provokator. Jangan kita mendengarkan provokator. Kita harus benar-benar memandang siapapun positif. Karena yang namanya provokator itu akan ada dan akan lebih banyak di 2021 untuk bisa mengkisruhkan suasana. 2021 juga huru-hara akan terjadi. Bukan maksud saya untuk menakut-nakuti. Ini hanya yang saya lihat di dalam hitungan kitab Al-Firashoh. Karena tetap hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan agar kita bisa waspada, bisa mawas diri, jangan sampai terjadi hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Jaga diri kita sendiri, jaga keluarga terdekat, dan jaga orang-orang yang kita sayangi. Nah, untuk masalah perihal yang akan terjadi di 2021 juga waspada untuk dunia penerbangan dan harus waspada juga dalam dunia perairan. Karena yang saya lihat, seperti yang saya lihat akan ada kapal laut yang tenggelam dan menewaskan lumayan banyak orang. Kalau untuk dunia penerbangan sepertinya nggak akan separah dunia perairan sih untuk di 2021, tapi tetap kita harus waspada karena akan terjadinya cuaca ekstrim, bisa dikatakan pancaroba yang bisa mengganggu dunia penerbangan. Jadi harus benar-benar waspada ya dalam dunia penerbangan, jangan sampai di saat cuaca ekstrim berani untuk menerbangkan pesawat terbang. Karena anginnya ini akan datang secara tiba-tiba dari arah barat daya. Untuk masalah bencana alam di 2021 memang agak rentan juga sih ya. Kenapa disebutkan agak rentan? Karena di 2020 yang terlihat akan terjadinya gelombang tinggi atau tsunami, alhamdulillah tsunami-nya tidak terjadi, tetapi gelombang tinggi terjadi pada bulan September kemarin ya. Tetapi di 2021 ini kita tetap harus waspada karena takutnya dengan izin Allah bencana alam itu akan terjadi di saat kita lengah. Jadi kita harus sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam yang besar tidak terjadi kepada atau tidak menimpa kepada diri kita dan keluarga. Pokoknya kita berdoa yang baik-baik aja. Dan untuk masalah bencana alam di 2021 masih kita harus tetap waspada dengan banjir bandang. Kita harus tetap waspada juga dengan longsor, angin puting beliung. Terus hujan lebat juga nanti akan terjadi yang mengakibatkan banyak sekali nanti tanah-tanah yang memang melepuh.
dan jalanan pun juga nantinya akan ada retak-retak diakibatkan oleh gempa bumi yang lumayan besar. Dan waspada untuk di wilayah seberang ya, untuk wilayah seberang dan Jawa Timur sepertinya 2021 akan lebih rentan dengan adanya bencana alam seperti gempa bumi. Dan banjir bandang pun juga akan tetap terjadi ya di Jakarta, Bandung, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh. Pokoknya banyak lah kalau untuk bencana banjir. Untuk masalah gunung meletus sepertinya hanya erupsi-erupsi aja kalau untuk di 2021. Tapi tetap kita juga harus bisa lebih meningkatkan kewaspadaan. Di 2021 ini akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan diakibatkan oleh dampak corona waktu sepanjang tahun 2020. Dan untuk semua masyarakat di Indonesia ini harus bisa lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena dengan dampaknya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, nanti akan muncul sekali kasus kejahatan seperti kasus kejahatan nodong, pencurian, rampok, itu akan lebih banyak di 2021 dibanding dengan tahun sebelum-sebelumnya. Karena yang saya lihat sih kalau untuk masyarakat atau untuk umumnya masalah perihal keuangan itu masih belum stabil di 2021 juga. Hanya untuk dunia keartisan aja yang agak lumayan stabil atau menemukan kegembiraan dalam hal rezeki atau keuangan. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya di 2021 masih belum stabil dalam perihal keuangan. Yang ada malah banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak corona sepanjang tahun 2020. Terus banyak juga orang yang stres ya. Banyak orang yang stres karena new normal itu tidak menjadikan hal baik kepada masyarakat menengah ke bawah, tetapi menjadikan dampak buruk. Mungkin kalau untuk masyarakat menengah ke atas tidak terasa dengan adanya new normal, tapi untuk masyarakat ke bawah sangat kasihan sekali dan sangat miris karena banyak sekali yang benar-benar terpuruk dengan dampak sepanjang tahun 2020 kemarin. Dan di 2021 kelihatannya akan ada penyakit baru ya, bukan corona, tetapi penyakit barunya itu dirasakan kebanyakan oleh anak-anak di bawah umur. Karena mungkin dengan adanya nanti cuaca ekstrim ya, dan juga adanya cuaca yang memang pancaroba, jadi anak-anak di bawah umur kebanyakan merasakan seperti gatal-gatal. Dan untuk dewasa pun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjangkit oleh penyakit baru itu. Karena adanya cuaca ekstrim, cuaca pancaroba, nanti anak-anak di bawah umur kebanyakan terkena penyakit gatal-gatal. Jadi dari sekarang memang alangkah lebih baiknya harus mempersiapkan diri, menjaga imun ya, agar tetap sehat dan terhindar dari kuman atau terhindar dari cuaca ekstrim. Gejalanya nanti itu tiba-tiba demam, setelah demam itu gatal-gatal dan terlihat seperti bintik-bintik merah. Tapi itu bukan demam berdarah. Itu karena akibat cuaca ekstrim sih kalau yang saya lihat. Untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, daripada memikirkan hal-hal yang tidak pasti atau melakukan tindak kejahatan, alangkah lebih baiknya berpikir positif untuk bisa melakukan usaha-usaha baru yang bisa menghasilkan walaupun sedikit tetapi mengalir untuk bisa menafkahi anak dan istri. Saya sarankan untuk semua orang atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mulai dari kecil-kecilan kita harus berani spekulasi untuk usaha, walaupun itu hanya contohnya hanya usaha gorengan, usaha minuman atau makanan-makanan ringan. Insya Allah setiap usaha kita tidak ada yang bisa mengkhianati hasil, karena setiap usaha itu pasti akan ada hasilnya, karena setiap manusia itu diberikan milik dan rezeki oleh Allah masing-masing, dilahirkan ke dunia ini didampingi dengan miliknya masing-masing. Jadi nggak usah takut, jangan sampai kalap akhirnya melakukan bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, melakukan tindak kekerasan, atau bisa dikatakan karena akibat frustasi ya, kehilangan pekerjaan, bisa jadi stres atau gila. Tetap kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan perlindungan. Iya, untuk seluruh pemirsa juga harus tetap waspada ya, karena
Sepertinya fitnah politik juga akan semakin memanas yang akan bisa mengakibatkan huru-hara atau peperangan antar umat. Jadi sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Semoga saya dan kita semua tetap selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Anggra Putri Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.